Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus tetap semangat ya, meskipun perkuliahan tidak bisa tatap muka ya. Kita masih tetap semangat meskipun kuliahnya lewat online ya. Untuk pertemuan kedua ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan latar belakang, tujuan ya, konsepsi, hak penguasaan tanah ya, jenis-jenis hak tanah, konflik agraria, dan perbedaan hukum tanah dan hukum agraria ya. Langsung aja Ibu mulai aja terkait dengan latar belakang ya. Jadi ada beberapa hal ya, yang melatar belakangi keadaan masyarakat Indonesia khususnya ya, terkait dengan tanah ya, terkait dengan tanah atau terkait dengan agraria ya. Yang pertama adalah kondisi hukum agraria sebelum UUPA ya, sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu pada tahun 1960 ya. Itu masih bersifat dualistis ya, bahkan juga pluralitis ya. Jadi maksudnya di situ hukum agraria masih terpencar-pencar ya, terpencar-pencar dalam beberapa cabang ya, yaitu masih terdapat atau masih ditemukan di dalam hukum agraria barat maupun hukum antar golongan ya. Yang kedua yaitu terkait dengan kondisi hukum pertanahan sebelum UUPA ya. Sebelum UUPA lebih banyak mendapatkan pengaruh-pengaruh dari sendi-sendi pemerintah kolonial ya, yang bercorak feodalistis ya, sehingga menjadi feodalisme dan kapitalis ya. Jadi masih bersifat feodalisme dan kapitalisme ya. Bahwa kondisi hukum agraria ya sebelum berlakunya UUPA itu tidak memberikan jaminan kepastian hukum ya. Jadi tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi tanah rakyat yang merupakan golongan yang terbesar dari penduduk Indonesia ya. Itu adalah latar belakang ya, latar belakang adanya administrasi pertanahan ya. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya. Tujuan politik dan administrasi agraria ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui terhadap perubahan perkembangan ya, perkembangan hukum agraria sejak zaman kolonial sampai zaman reformasi ya. UUPA itu dikatakan sebagai hukum agraria nasional ya. Karena UUPA itu memenuhi dua kriteria ya. Yang pertama adalah secara nasional formal ya, yaitu dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang ya. Di dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria itu tertulis bahwa
hukum agraria kolonial harus diganti dengan hukum agraria nasional, ya, yang disusun dalam bahasa Indonesia, dan pembentukan Undang-Undang Nasional Indonesia berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, ya, itu secara nasional formal, ya. Jadi hukum agraria kolonial itu diganti dengan hukum agraria nasional, ya. Yang kedua adalah secara nasional, ya. Secara nasional itu memiliki arti, ya, memiliki arti bahwa tujuan, asas dan isi harus sesuai dengan kepentingan nasional, ya, harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Konsepsi hukum agraria itu ada 5 kelompok yang membedakan tentang hukum agraria, ya. Yang pertama adalah hukum tanah, ya. Hukum tanah itu mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti bumi, ya. Berarti artinya tanah dalam arti bumi, ya. Yang kedua hak air, ya, yaitu aturan hukum yang mengatur hak-hak atas air. Yang ketiga adalah hukum pertambangan atau hukum yang mengatur hak atas kekayaan alam, ya, yang terkandung dalam air, ya. Yang keempat adalah hukum perikanan, ya, yaitu hukum hukum yang hak atas kekuasaan alam dalam air, ya, atau dalam laut, ya. Yang kelima adalah hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, ya, serta hukum kehutanan, ya, yaitu aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hukum hutan, ya, yaitu hak-hak penguasaan atas hutan atau hasil hutan, ya. Konsepsi hukum agraria itu bersifat religius, ya. Di samping hak bangsa Indonesia, baik hak milik yang mempunyai kedudukan paling tinggi, ya, yang meliputi seluruh tanah yang ada di Indonesia dan bersifat abadi, juga hak menguasai negara, ya. Seperti termaktub di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ya. Pada pasal 2 ayat 2 UU PA mengatakan bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan keperuntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, ya. Ya, jadi kesimpulannya, ya, dari hukum agraria adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai agraria, ya, atau mengatur tentang hukum pertanahan. Hak-hak penguasaan atas tanah, ya. Yang dimaksud dengan penguasaan dan menguasai itu dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis, ya, juga beraspek perdata dan beraspek publik, ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan UU PA pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam aspek publik seperti yang dirumuskan di dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, ya. Ya. Hak-hak menguasai tanah dan hukum tanah nasional, ya, itu dibagi ada beberapa, ya, ada beberapa hak, ya, ada beberapa hak di situ. Yang pertama adalah hak bangsa Indonesia, ya. Hak bangsa Indonesia itu diatur di dalam pasal 1, ya, sebagai hak penguasaan atas tanah
yang tertinggi beraspek perdata dan publik. Ya. Yang kedua, hak menguasai dari negara yang disebutkan di dalam pasal 2, ya, semata-mata beraspek publik. Ya. Yang ketiga adalah hak ulayat masyarakat. Ya. Hukum adat yang disebutkan di dalam pasal 3 beraspek perdata dan publik. Ya. Yang keempat adalah hak-hak perseorangan atau individu. Ya. Semua beraspek perdata. Ya. Aspek perdata terdiri dari hak-hak atas tanah. Ya. Yang pertama tadi ya. Jadi hak perseorangan atau individu itu beraspek perdata, ya, terdiri dari yang pertama adalah hak-hak atas tanah, ya, yang kedua primer, ya, yang ketiga sekunder, yang keempat adalah wakaf, yang kelima adalah hak jaminan atas tanah. Ya. Jadi hak-hak penguasaan atas tanah itu ya dibagi menjadi empat hak, ya. Jenis-jenis hak tanah. Ya. Hukum agraria nasional membagi hak atas tanah dalam 2 bentuk. Ya. Dalam hak primer, yaitu hak yang bersumber langsung pada hak bangsa Indonesia. Ya. Dapat dimiliki seseorang atau badan usaha. Ya. Contohnya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ya. Yang kedua adalah hak sekunder, hak yang tidak bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia. Ya. Sifat dan penikmatannya hanya sementara. Ya. Contohnya adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak menyewa atas pertanian. Ya. Itu adalah hak sekunder. Ya. Di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria itu hak atas tanah terbagi menjadi 7. Ya. Yang pertama adalah hak milik, yang kedua hak guna usaha atau HGB, yang ketiga hak guna bangunan atau HGB, ya. Yang kedua adalah hak guna usaha atau HGU, ya. Yang ketiga hak guna bangunan atau HGB. Yang ketiga adalah hak pakai. Yang keempat hak sewa. Yang kelima hak membuka hutan. Dan yang ketujuh adalah hak memungut hasil hutan. Ya. Itu yang dimaksud, yang tercantum di dalam pasal 16 UU PA. Ya. Hak-hak yang lain tidak termasuk dalam hak tersebut, ya. Akan tetapi ditetapkan dengan undang-undang, serta hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan di dalam pasal 53 UU PA. Ya. Jadi hak yang lain itu diatur tersendiri di dalam undang-undang, ya. Itu diatur di dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke pengertian konflik agraria, ya. Jadi karena kondisi saat ini, ya. Jadi tanah itu sangat rawan, ya, rawan terjadinya konflik, ya. Jadi Ibu jelaskan terkait konflik agraria, ya. Apa itu pengertian dari konflik agraria? Adalah salah satu tema sentral wacana pembaharuan agraria, ya. Ini Christopher, ya, itu mengatakan bekerjanya pembaharuan agraria tergantung watak konflik yang mendorong dijalankannya pembaharuan, ya. Sedangkan arti karakteristik atau perluasan, jumlah, eskalasi dan deeskalasi
pola penyelesaian dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh konflik-konflik agraria di satu sisi dapat membawa dijalankannya pembaharuan agraria, ya. Jadi dengan adanya pembaharuan agraria itu untuk menghindari konflik, ya, untuk menghindari konflik. Konflik agraria itu mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan, ya, bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah, ya, dan kekayaan alam lainnya, ya, seperti kaum tani, nelayan, dan masyarakat adat, ya. Bagi mereka, menguasai atas tanah adalah syarat keselamatan dan keberlanjutan hidup, ya. Namun gara-gara konflik agraria, syarat keberlanjutan hidup itu menjadi porak-poranda. Nah, sedangkan komitmen politik untuk menyelesaikan segala konflik, ya, itu menjadi prasyarat yang tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa ditawar, dan itu harus dilaksanakan, ya. Dalam kerangka konflik hukum, sebenarnya kita sudah mempunyai ketetapan, yaitu ketetapan MPR RI nomor 9, ya, MPR tahun 2001, ya, tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, ya. Jadi ketetapan MPR, ya, itu menjadikan kerangka, ya, menjadikan kerangka pokok upaya untuk menyelesaikan aneka konflik agraria yang diwariskan rezim masa lalu yang telah dan masih berlangsung hingga kini, ya. Jadi itu adalah peninggalan, ya, adalah peninggalan rezim masa lalu, ya, masa lalu, dan sampai saat ini masih berlangsung, ya. Komitmen politik untuk menyelesaikan konflik. Maaf tadi yang udah Ibu sampaikan, ya. Jadi komitmen politik untuk penyelesaian konflik itu sudah diatur di dalam ketetapan MPR RI, ya. Yang terakhir adalah perbedaan hukum tanah dan hukum agraria, ya. Yang pertama adalah hukum agraria, ya. Objeknya adalah penguasaan atas sumber-sumber alam yang ada pada tanah, ya, itu objeknya, ya. Sedangkan penekanannya itu adalah pada sistem-sistem atau skelse serta prinsip-prinsip hukum yang semuanya melahirkan garis-garis berpolitika atas tanah dan pengaturannya, penguasaannya oleh manusia, ya. Jadi hukum agraria itu objeknya adalah penguasaan tanah dan sumber-sumber alam, ya. Penekanannya pada sistem-sistem, ya, prinsip hukum yang semuanya melahirkan garis-garis perpolitikan, ya, atas tanah dan pengaturan penguasaan oleh manusia, ya. Sedangkan hukum tanah objeknya adalah penguasaan atas tanah, ya, dengan segala sesuatu yang ada padanya, ya, maksudnya padanya itu adalah pada tanah tersebut, ya. Penekanannya pada peraturan-peraturan hukum sebagai lembaga-lembaga atau pranata hukum yang ada, ya. Jadi adanya aturan atau pranata hukum yang ada, ya, yang semuanya mengatur tentang tanah dan hubungan hukumnya dengan manusia menurut status hukumnya masing-masing.
masing-masing, ya. Jadi itu perbedaan hukum agraria dan hukum tanah, ya. Seluruh bumi, air, ruang angkasa, ya, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Oleh karenanya negara berwenang, ya. Jadi negara mempunyai wewenang untuk satu, ya, mengatur, menyelenggarakan keperuntukan, penggunaan, dan pemeliharaan terhadapnya, ya, terhadap tanah, ya, terhadap tanah tersebut. Itu wewenang negara berwenang, yaitu mengatur, menyelenggarakan keperuntukan, penggunaan, dan pemeliharaan terhadap tanah, ya. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, ya. Yang ketiga, negara berwenang menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, ya. Jadi dengan mengacu Undang-Undang Pokok Agraria, ya, agraria tidak hanya diartikan sebagai tanah dalam artian fisik, ya, tetapi juga dalam artian yuridis yang berupa hak, ya. Dengan demikian, ya, kekayaan alam yang terkandung di suatu area atau wilayah berhak dieksplorasi oleh pihak yang memiliki wilayah tersebut, ya. Ya, itu terkait dengan latar belakang, ya, tadi yang kita sampaikan terkait dengan latar belakang, tujuan, konsep, ya, konsepsi, hak penguasaan, jenis-jenis hak tanah, ya, konflik agraria, dan perbedaan hukum tanah dan hukum agraria, ya. Saya kira sampai di sini penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kedua ini, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.